Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video mengenai UTS penambangan data dengan topik missing values. Perkenalkan, saya Prisalia Putri dengan NIM 122140075 dan di sini dengan rekan saya. Yaitu Revolusi Al-Ghifari dengan NIM 123140199. Oke, sebelumnya pertama-tama kita akan menjelaskan codingan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan analisis dataset sebelum dan sesudah di pre-processing. Oke, silahkan Revolusi. Oke, di sini yang pertama kita bahas itu adalah library. Jadi kita bakal menggunakan library Pandas sama NumPy. Ini sepertinya nggak perlu, tapi nggak apa-apa dipakai dulu. Nah, ini untuk ngeregex, yaitu mengubah atau mentransformasi format dari dataset. Kemudian jangan lupa datasetnya itu harus di-upload dulu, yaitu berasal dari yang ini. Ini dataset yang berasal dari soal, jadi dia masih berantakan banget untuk formatnya. Sehingga dengan itu kita perlu meregex atau mentransformasi dari yang human format yang mudah dimengerti manusia, tapi sulit untuk diinterpretasi. Bisa dilihat di sini data frame-nya masih berantakan. Kemudian baru kita pre-processing, yaitu menyusun dulu formatnya menjadi baris dan kolom yang standar. Oke, dari sini kita bakal menggunakan library dari regex. Nah, berikut adalah regex untuk memisahkan antara kolom dan barisnya. Kemudian bisa dilihat di sini adalah banyaknya fitur dari data frame penjualan. Itu ada kode, nama produk, unit, sampai dengan nilai keluar. Nah, sehingga dengan itu kita bisa membaca keseluruhan data frame dengan rapi. Dan bisa terlihat di sini data frame yang bisa dibaca itu adalah 138.000. Jadi tadinya sebelumnya seperti ini menjadi lebih rapi sesuai standar baris dan kolom. Kemudian untuk dataset kedua yaitu dataset stok. Di sini untuk awalnya seperti ini. Ini udah lumayan rapi, tapi ya udah lumayan rapi sehingga tinggal di regex untuk dipisahkan baris dan kolom ini karena masih satu kolom ya. Itu juga perlu di regex atau ditransformasi menjadi fitur kode, nama produk, lokasi, key stok sama unit. Nah, menjadi seperti ini. Jadi dataset yang berhasil dibaca itu 1500. Oke, jadi setelah di pre-processing data untuk data stok itu kita menggunakan aturan bahwa jika missing value yang ada di dalam fitur tersebut itu lebih dari 60%, maka kita bakal menggunakan metode penghapusan data satu fitur tersebut. Namun jika kurang dari 60% missing value yang ada di fitur tersebut, maka kita akan menggunakan mengisi dari kekosongan itu menggunakan rata-rata nilai dari fitur tersebut. Sehingga ketika dicek missing value dari data frame stock itu nggak ada lagi. Seperti itu. Oke. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Kak Priselia. Oke, jadi setelah tadi sudah dijelaskan mengenai codingannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi awal dataset dan juga mungkin hasil analisisnya ya. Mungkin seperti yang tadi kita ketahui dan kita lihat, pada dataset yang ada itu
filenya masih mentah dan juga belum terolah dengan baik, yang dimana masih menyatu antara kode unit, nama, dan lain-lainnya seperti itu. Dan juga headernya yang tidak sejajar, terus juga terdapat karakter tambahan seperti garis bawah maupun new line. Terus juga ada format dataset pembelian obat sulit interpretasi dan juga beberapa sel dalam dataset pembelian memiliki missing value seperti itu. Nah, jadi tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama itu adalah transformasi data, lalu kita pembersihan format numerik ya, jadi ke bentuk desimal yang seharusnya seperti itu, terus juga penanganan missing value dan terakhir ada penyimpanan data hasil processing seperti itu. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis akhir saja ya, karena mungkin agar tidak terlalu lama. Jadi berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dataset stok obat yang dianalisis memiliki struktur yang memenuhi standar analisis data dan memiliki kualitas serta kelengkapan data yang tinggi. Lalu pola distribusi stok yang tidak merata pada sebagian besar produk memiliki stok rendah, tetapi masih ada beberapa produk yang memiliki stok tinggi. Selain itu, dominasi produk pada satuan strip dan pengelompokan lokasi yang sistematis menunjukkan bahwa sistem gudang telah dikelola dengan baik. Hasil analisis ini menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan analisis lanjutan seperti pengenalan produk yang bergerak cepat ataupun lambat, perencanaan stok otomatis, dan integrasi dengan dataset penjualan untuk mengamati hubungan antara tingkat permintaan dan jumlah persediaan yang sebenarnya. Jadi setelah dataset yang tadinya kurang diolah dan masih mentah, namun kita menggunakan pre-processing untuk memperbaiki data yang ada seperti itu. Jadi di sini juga analisis dataset stoknya juga ada seperti kualitas dan kelengkapan data. Mungkin saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi tidak adanya nilai kosong maupun kesalahan tipe data juga menjadi indikator bahwa dataset itu memiliki kualitas data yang baik. Terus juga di sini ada distribusi stoknya yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Jadi ada banyak stok yang memiliki nilai rendah dan ada beberapa stok yang memiliki nilai tinggi. Terus juga di sini ada distribusi berdasarkan satuannya. Jadi setiap produk yang tersedia itu ditunjukkan dengan kolom unit yang menunjukkan satuan atau bentuk kemasan. Lalu di sini juga ada distribusi berdasarkan lokasi juga. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami jelaskan. Boleh ditutup, Revo? Oke, mungkin sekian dari kami penjelasan penjabaran dari masalah dataset dan pre-processing data. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sering.